Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Manmono Singgi selaku dosen pengampu kelas sekuritas dan portofolio kelas A. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salsabila Putra Svia dengan NIM 23080310225 dari Prodi Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang financial marketing. Yang pertama yaitu pengertian pasar keuangan. Pasar keuangan adalah suatu mekanisme atau tempat di mana individu, perusahaan, dan pemerintah melakukan transaksi jual beli aset seperti saham, obligasi, mata uang, dan instrumen keuangan lainnya. Pasar ini berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau disebut investor dengan pihak yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan seperti investasi atau ekspansi bisnis. Pasar keuangan sendiri dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada pasar modal, yaitu tempat transaksi sekuritas jangka panjang seperti saham dan obligasi. Yang kedua ada pasar uang, yaitu tempat transaksi sekuritas jangka pendek seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan deposito. Pasar keuangan berperan penting dalam perekonomian karena membantu memperlancar aliran dana, meningkatkan efisiensi investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, peran keuangan dalam perekonomian. Yang pertama, mengalirkan dana. Pasar keuangan berperan dalam menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor kepada pihak yang membutuhkan dana atau peminjam, seperti perusahaan dan pemerintah. Yang kedua, menyediakan likuiditas. Likuiditas sendiri mengacu pada kemudahan suatu aset untuk dikonversi menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai yang signifikan. Pasar keuangan memastikan bahwa aset dapat diperjualbelikan dengan mudah sehingga pemilik aset dapat mencarikan dana mereka kapanpun diperlukan. Yang kedua, membantu penentuan harga. Dalam pasar keuangan, harga aset seperti saham dan obligasi ditentukan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan. Dengan demikian, pasar keuangan membantu menemukan harga yang adil dan mencerminkan kondisi ekonomi serta kinerja keuangan. Yang keempat, memberikan sarana investasi dan diversifikasi risiko. Pasar keuangan menyediakan berbagai instrumen investasi yang memungkinkan individu maupun institusi untuk mengalokasikan dana mereka secara optimal. Selain itu, diversifikasi portofolio dapat mengurangi risiko yang dihadapi investor. Yang kelima ada meningkatkan efisiensi dan stabilitas ekonomi. Dengan adanya pasar keuangan yang efisien, alokasi sumber daya menjadi lebih optimal sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan stabilitas keuangan. Yang kelima, membantu kebijakan moneter dan fiskal. Pemerintah dan bank sentral menggunakan pasar keuangan sebagai alat untuk mengimplementasikan kebijakan moneter dan fiskal seperti pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, serta pembiayaan defisit anggaran melalui penerbitan obligasi. Pasar keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan suatu negara. Yang selanjutnya jenis-jenis instrumen pasar keuangan. Yang pertama pada pasar uang. Pasar uang adalah tempat untuk transaksi instrumen keuangan jangka pendek kurang lebih 1 tahun. Adapun instrumen-instrumen dalam pasar keuangan antara lain, yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai instrumen kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang kedua ada surat berharga pasar uang atau SPBU, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan untuk mendapatkan dana jangka pendek. Yang ketiga ada deposito berjangka, yaitu simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu dan hanya bisa dicairkan pada saat jatuh tempo. Yang keempat, interbank call money, yaitu pinjaman jangka pendek antar bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian. Yang kelima, commercial paper atau CP, yaitu surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana segar dengan bunga lebih rendah daripada pinjaman bank. Yang keenam, treasury bills, itu surat berharga, surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai defisit anggaran. Yang kelima, repurchase agreement, yaitu perjanjian jual beli surat berharga dengan kesepakatan untuk dibeli kembali dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu pada pasar modal. Pasar modal adalah tempat untuk transaksi instrumen jangka panjang
atau lebih dari 1 tahun. Instrumen-instrumen dalam pasar modal ini antara lain, yang pertama ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan kewajiban membayar bunga atau pokok pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan hak atas keuntungan atau dividen dan hak suara dalam rapat pemegang saham. Yang ketiga ada warrant. Warrant adalah hak untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu juga. Yang keempat ada derivatif, yaitu instrumen keuangannya nilainya berasal dari aset lain seperti kontrak atau opsi dan swap. Yang kelima ada reksadana. Reksadana adalah produk investasi yang mengelola dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen pasar modal. Selanjutnya ada karakteristik instrumen pasar keuangan. Pengertiannya instrumen pasar keuangan sendiri yaitu alat investasi yang digunakan dalam transaksi keuangan untuk memperoleh dana atau sebagai sarana investasi. Adapun pengertian dari karakteristik instrumen pasar uang, instrumen pasar uang adalah surat berharga yang diperdagangkan dalam jangka pendek, biasanya kurang lebih 1 tahun. Instrumen ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan, pemerintah atau lembaga keuangan. Yang kedua, karakteristik instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah sekuritas yang diperdagangkan untuk investasi jangka panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Instrumen ini digunakan untuk meningkatkan modal perusahaan atau pemerintah. Selanjutnya, keuntungan dan risiko dalam institusi keuangan. Keuntungan yang didapat dalam instrumen pasar keuangan, yang pertama ada capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli suatu instrumen keuangan. Jika investor membeli saham atau obligasi dengan harga rendah dan menjualnya dengan harga tinggi, selisih tersebut menjadi keuntungan bagi investor. Yang kedua ada dividen. Dividen adalah pembagian laba yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham. Biasanya dividen bergantung pada kebijakan perusahaan dan kinerja keuangan mereka. Semakin baik kinerja perusahaan, semakin besar pula kemungkinan investor mendapatkan dividen yang lebih tinggi. Yang ketiga, pengembalian yang lebih tinggi. Investasi dalam instrumen pasar keuangan, terutama yang memiliki risiko tinggi seperti saham, dapat memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen keuangan yang lebih konservatif seperti deposito atau obligasi pemerintah. Adapun risiko yang dihadapi dalam instrumen pasar keuangan, yang pertama ada fluktuasi harga. Harga instrumen keuangan seperti saham atau obligasi dapat mengalami naik turun yang tajam akibat berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kinerja perusahaan, dan sentimen pasar. Yang kedua, risiko kehilangan modal. Risiko ini terjadi jika nilai investasi mengalami penurunan drastis atau bahkan kehilangan seluruh nilai modalnya. Misalnya, perusahaan yang sahamnya dibeli mengalami kebangkrutan, maka saham tersebut tidak memiliki nilai. Yang ketiga, risiko inflasi. Inflasi dapat mengerus daya beli hasil investasi. Jika tingkat inflasi lebih tinggi dari tingkat pengembalian investasi, maka nilai-nilai dari keuntungan yang diperoleh menjadi lebih kecil atau bahkan negatif. Yang keempat, risiko gagal bayar. Risiko ini terjadi jika pihak yang menerbitkan instrumen keuangan tidak mampu membayar bunga atau pokok pinjaman kepada investor. Hal ini bisa menjadi jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Yang kelima, risiko pasar. Risiko pasar berkaitan dengan perubahan kondisi ekonomi global, suku bunga, dan faktor eksternal lainnya. Misalnya, kenaikan suku bunga dapat menyebabkan harga obligasi turun, atau juga bisa membuat pasar modal saham jadi anjlok. Dari pemaparan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pasar keuangan merupakan tempat bagi pihak yang kelebihan dan membutuhkan dana bertemu yang kemudian menjadi transaksi jual beli instrumen pasar keuangan. Instrumen pasar keuangan ini beragam jenisnya seperti sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, saham, obligasi, dan lain sebagainya yang memiliki karakteristik masing-masing. Setiap transaksi yang terjadi di pasar uang berjalan berdasarkan mekanisme dan regulasi yang ada. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan di dalam pasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.